Selanjutnya adalah material lanjutan. Ya, material lanjutan di sini materialnya tradisional dari sisi sifat, tapi performanya ditingkatkan. Gabungan tadi tuh logam, polimer, keramik, sama komposit. Akhirnya karena gabungan dari keempat sifat ini umumnya udah deh mahal. Ya, apa aja? Semikonduktor, biomaterial, material rekayasa, nano. Ya, material rekayasa nano. Lalu penggunaannya ke sirkuit terpadu kecil ya, jadinya papan layoutnya itu ya. Dan situ bisa informasi magnetik, LCD, serat optik. Jadi kamu tinggal membuat sebuah keputusan kamu mau bahas material mana, dan itu akan menjadi rentetan ke arah UAS kamu ya, ke arah sana kalau yang mau dibahas. Jadi sudah bisa berpikir saya mau ke logam, keramik, polimer, atau komposit, bahkan sampai ke material maju di sini. Nah, ini pembahasan UTS-nya nih ya. Jadi kamu tinggal pilih tadi mau material yang mana, ya. Bisa banyak hal di sini. Kamu mungkin mau katakan, misalnya kita ambil temanya adalah kontainer ya, kontainer untuk beverage. Beverage itu kan ada minuman air putih, ya, air berwarna, karbonasi, alkohol, dan kawan-kawan gitu ya. Kamu bisa bahas dengan sisi banyak hal, peran misalnya, jenis material yang akan diisikan ke dalam kontainer, terus misalkan setelah tidak digunakan ya, itu material dihancurkan atau gimana segala macam, itu bisa ke arah sana. Jadi ini masih membahas tentang review juga atau kegunaan lah nantinya ya, lebih ke sana nanti materialnya. Dan Anda bisa juga tidak hanya tentang kontainer beverage ya, udah selesai bahasan satu terus Anda mau ambil kontainer food misalkan, ya silakan ya, karena targetnya nanti ada 4 halaman ya yang dikumpulkan dengan spasi satu spasinya jaraknya 2 cm 2 cm semua ya. Itu belum termasuk 4 itu bukan termasuk daftar pustaka ya. Jadi lebih mengenal bahan-bahan, maksudnya yang ini mau ke arah mana nih ya pengaplikasiannya. Dan di sininya bisa kamu baca di sini hal yang umum di sini ya, adalah kontainer untuk carbonated beverage. Itu dia bisa bawa si karbon dioksida di bawah tekanan kontainer, di bawah tekanannya si kontainer. Enggak beracun, enggak bereaksi dengan minumannya, material itu yang menjadi kontainer dia. Lalu di sini juga cukup kuat ya, dan punya kemampuan bertahan di sini ya, dari hal ketinggian beberapa feet di sini, misalnya dijatuhkan berapa meter lah kalau kita bilang ke sini ya. Sekarang tuh lagi banyak saya lihat video-video kayak orang punya iPhone, punya Samsung, dia jatuhkan dari ketinggian di apartemen dia gabung dengan tisu. Saya nggak ngerti dia mau ngecek apa di sana ya. Ya bisa saja kan material dari handphone ya, ditandingkan dengan Nokia yang handphone lama dan super kuat, dikatakan materialnya ya bisa juga ke arah sana ya, sehingga akhirnya kita peka dengan material. Akhirnya nanti kalau mau beli handphone mungkin ya, kamu lihat sisi mananya dulu, murah, material bagus, atau yang gimana. Itu bisa menjadi sebuah referensi bagi pembaca. Terus harganya kalau udah masuk pasar maunya murah ya, nggak mahal kalau dipabrikasi. Ada sifat optikalnya yang transparan ya, karena kan orang nggak pengen beli barang kelihatan ya, maksudnya looks ya. Bisa yang transparan semua sisi, ada juga yang ruang intipnya kecil ya, ada juga yang nggak pakai ruang intip, jadi orang sudah tahu barangnya seperti apa. Jadi nggak ya, kayak makanan kaleng mungkin itu kan nggak ada ruang intipnya ya, kayak makanan sarden juga tidak ada.
Terus punya capable dari perbedaan warna di sini ya untuk decorative label. Nah, kalau di sini ada 3 aluminium, keramik, dan polimer. Untuk karbonasi minuman tadi itu juga bisa pakai, karena yang orang nangkep ya, yang tadi kan orang nggak umum gitu ya materi-materinya, dan bisa kamu cantumkan gambar. Tapi kalau gambar di luar tulisan yang 4 halaman kalau gambar ya, karena biasanya ukurannya kan lebih besar dan memakan ruang untuk menulis. Tulisannya kalibri 11 aja, jadi lebih padat. Nah, semua materialnya itu nggak toksik, bagus. Ini bisa dijelaskan ya, jadi satu bahasan. Dan bisa memberikan bahasan apa kelebihan dari aluminium, apa kelebihan dari ini, segala macam. Kenapa di aluminium ukurannya kecil, kenapa nggak gede aja? Apa karena kalau dia dibawa dengan load yang lebih tinggi, loadingnya 1,5 liter, si kaleng nggak mampu menahan tekanan yang under pressure tadi mungkin ya, karena kan kalau minuman karbonasi dikocok ya tekanannya ya keluar berpusat. Oke, saya lanjut ke bahan lanjutan yang itu advanced material, semikonduktor di sini posisinya ya. Ya namanya semikonduktor, perantara, konduktor listrik ya. Ada paduan logam dan paduan logam, dan isolator bagi keramik dan polimer. Dan karakter ini sensi ya terhadap konsentrasi atom pengotor. Konsentrasinya dapat dikontrol. Jadi dia ini hadir setelah berapa evolusi industri elektronik dan komputer dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir di tahun 2008 ya, bukan tahun sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah chip nano. Yang kedua adalah biomaterial dari advanced material. Ini cukup yang katanya ya ditanamkan ke dalam tubuh manusia untuk penggantian bagian tubuh yang sakit dan rusak. Ini saya belum pernah dengar, yang saya ingat tapi bukan biomaterial. Yang saya tahu itu apa tuh, yang kaki cyborg gitu ya, yang tentara perang kakinya hilang ya, itu yang saya tahu, tapi bukan biomaterial ya, belum nangkep kemana ininya ya. Tapi kalau di sini penggantian pinggul buatan, tapi dari benda hidup ya. Kalau yang dulu pernah saya dapat itu yang ini, ada seorang balerina, ankle-nya itu kaki ya, kan biasanya mereka sering muter ya, terus kaki itu kan nggak napak ya, kayak setengah jinjit. Nah, karena terlalu sering banyak latihan dan itu kakinya itu jadi kayak nggak bisa dia jalan stabil gitu ya, dia butuh apa ya bahasanya, skrup ya, butuh skrup baru. Nah, skrup barunya itu didapat dari tulang mana ya, saya lupa ya, antara pinggul atau paha yang mudah ya, yang muda diambil. Saat itu saya lihat teknologi yang ada di Jepang. Terus dia butuh seorang tukang las siapa ya, yang mikir lah ya, ngebuat itu dia bisa seperti baut lah ya, panjang. Dia cuma butuh slok ya, dia butuh ukuran kecil, mungkin hanya 4 cm ya, dan itu untuk mengeratkan kembali. Jadi kayak ada lubang di kakinya, nah lubangnya itu akan dimasukkan dengan baut, kayak ke baut ya kayak saya bilang. Nah itu agar kakinya bisa ya yang tadi stabil, bisa muter lagi, jadi penari balerina yang hebat juga, tidak akan membuat dia cacat, tidak. Jadi ankle itu yang diganti. Itu yang saya tahu kemajuan yang di kedokteran ya. Jadi dia ngambil bagian dari tubuhnya untuk membuat sebuah skrup ke untuk si pasien balerinanya. Masih muda, anak kecil ya, nggak sampai SMA lah tingginya. Nah, bahan-bahan ini kan bio ya, pasti jangan sampai beracun, kompatibel dan kawan-kawan ya.
Nah, kalau yang di sini dia ya tadi ya ini ya, penggantian pinggul buatan. Jadi namanya bio berarti dari hidup ya, material hidup. Dan ini kalau di sini kan kaitannya dengan dunia tekniknya, kalau tadi yang saya bahas dunia kedokteran ya maksudnya. Selanjutnya di sini ada smart material, material di masa depan ya, bahan canggih di sini. Ya. Yang buat sejumlah teknologi ya. Teknologinya sini kecerdasan buatan, sensor, deteksi sinyal input, aktuator. Sebenarnya ini kayak udah lama ya sebenarnya. Cuman sekarang itu kayak 5G, 3G, 4G ya, teknologi 4G yang reduce human ya. Jadi kayak jadi highlight gitu, kayak masuk tol nggak butuh tap pakai uang cash ya, sekarang pakai tap kartu saja ke arah sana. Terus mungkin nanti tol itu tidak mengecek, dia hanya sensor saja di atas, jadi kamu kayak laju mau kebut juga bisa cek ya, mungkin ke arah sana ya. Terus juga ada lagi yang sekarang kayak CCTV mengukur kecepatan, terus melanggar tagihannya masuk ke email atau apa ya, itu sebenarnya sudah ada ya. Konsep-konsep itu sudah lama, tapi baru hectic sekarang karena mungkin ke arah apa ya, mungkin juga karena pandemi dan kawan-kawan yang posisinya stay at home ya, seperti itu. Jadi ada aktuator di sini sama sinyal inputnya. Dan dia respon terhadap perubahan suhu, intensitas cahaya, medan listrik atau medan magnet. Ya, diarahkan ke arah sana ya di sini. Di sini 4 bahan untuk aktuator. Paduan bentuk, memori, keramik piezoelektrik, bahan magnetostriktif, ada magnetoherlogi. Yang bentuk memori ini dia logam yang setelah mengalami deformasi kembali ke bentuk aslinya ketika suhunya diubah. Yang piezo ini medan listrik, jadi bisa mengubah dimensinya. Ini nanti jadi malah kepikiran yang ini ya, bendanya kecil, nano, tapi begitu dilepas itu bisa membentuk polimer panjang seperti mungkin itu ya, kayak transformer yang kecil yang itu ya. Terus juga di sini bahan-bahan yang lain ya, mikroelektromekanis. Ada juga sistem pintar helikopter yang ngurangin kebisingan di kokpit aerodinamis dari baling-baling yang berputar, karena kalau biasanya kita naik helikopter tuh pakai headphone ya, kalau ngomong teriak-teriak pakai mikrofon. Lalu sensor piezo di sini bilah ya, baling-baling ya, memonitor tegangan. Ini pakai pengendalinya komputer ya, anti bising kalau di sini ya, mengurangi bising di sana. Selanjutnya bahan lanjutannya adalah bahan nano, bisa pendekatannya top down atau bottom up. Kalau top down berarti kita dengan manipulasi sifat fisika kimianya, bentuk struktur, rancang dari bahan sederhana dan konstituen tingkat atom. Kalau dia bottom up berarti dia nanoteknologi, jadi pengaturan atomnya, pengembangan sifat mekanik listrik, magnetnya lainnya itu nggak usah dicek lah ya, dia hanya pengaturan atom saja. Dan yang dari nano ini yang ukuran tadi ya 10⁻⁹ 9 meter kalau kita bilang. Ini pengaplikasiannya sudah di nanotube karbon. Ini kalau nggak salah ke arah yang pemanfaatan batu bara pirolisis, ini udah ada nanotube ya, udah lama dipakai. Nah, ini adalah material modern ya saat ini, kebutuhan material modern. Ini yang terakhir kok nggak salah ya, bahasan terakhir.
Dari setiap perkembangan tentu ya nuntut hal-hal baru lagi ya, maunya canggih, murah, aman lingkungan. Nah ini yang terbaru nih ya, yang mungkin masih menyeramkan buat sejumlah negara lain. Energi nuklir, Indonesia udah punya Batan ya. Ada beberapa ketakutan di situ, dari hal bahan bakarnya uranium sampai struktur penahanannya, pembuangan limbah radioaktif. Biasanya yang pakai atribut lengkap gitu ya. Di sini akan dimanfaatkan sejumlah energi untuk transportasi, mengurangi berat kendaraan transportasi, meningkatkan suhu pengoperasian mesin, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Strukturalnya berkuatan tinggi dan berdensitas rendah. Terus dia sumber energi baru yang ekonomis. Punya peranan yang sangat bagus, udah nggak perlu diragukan. Ya. Selain dari energi nuklir tadi, kita punya yang matahari ya. Konversi dari energi matahari jadi energi listrik, sel surya. Ya. Yang menjadi kendala adalah keberadaan matahari atau intensitasnya ya, yang mungkin tergantung oleh cuaca dan kawan-kawan, tapi ini cukup efisien ya untuk pengkonversiannya. Selanjutnya sekarang yang lagi digadang-gadang adalah hidrogen nih, energi hidrogen ya, yang nggak ngasilin polusi, buat ke baterai ya, pembangkit listrik untuk mobil listrik, energi hidrogen. Dan di sini kenapa dia ramah lingkungan? Mereka punya katalis yang lebih baik ya untuk ke produksi hidrogen yang ke arah tadi ya, global warming. Karena dari sekian energi ini tentu menghasilkan limbah buangan. Dan bagaimana kita mengendalikan limbah dan pencemaran, ya teknik kita ya, mau lebih sedikit polusi atau lebih sedikit ngerusak tatanan yang ada di bangunan struktur kita ya, akibat penambangan bahan mentah misalkan ke arah sini. Ini gimana kita menangannya tergantung kembali ke personalnya ya. Ada beberapa pembuatan zatnya beracun diproduksi, terus ekologisnya gimana, pembuangannya harus dipertimbangkan. Nah banyak bahan yang tidak dapat diperbarui di sini ya, polimer dan bahan baku utama minyak. Nah yang ini nih kita butuh cadangan tambahan. Kan kita produksi tapi tidak melihat sustainability-nya, keberlangsungannya. Berarti ketika sebuah energi habis, material habis yang ini, berarti kita harus cari lagi yang baru, ngembangin bahan baru yang mungkin sifatnya harus ekivalen dengan barang lama, tapi nggak merugikan. Mungkin yang kerasa itu sekarang tuh kalau misalkan ini terlalu jauh ya, material komponen dari handphone atau motor yang maunya harganya sekian, tetap kemampuannya tapi pengennya up ya, yang mungkin RAM-nya harus sekian untuk bermain game dan kawan-kawan, tapi harganya masuk ya, mungkin polikarbonat dan kawan-kawan agar produk barangnya tuh rigid, terlihat kokoh dan kawan-kawan. Dan akhirnya kan mengembangkan material baru dong ya, tapi kuat seperti material yang sebelumnya. Dan ketika dipegang oleh manusia itu tidak memiliki racun, karena kan tangan ya, takutnya terserap ke dalam tubuh. Setelah barang itu terbentuk, ketika sudah tidak digunakan lagi, mungkin masa pakainya habis, mampu didaur ulang ya. Kalau cuma akhirnya menjadi sampah baru yang tidak dapat didaur ulang atau dihancurkan membutuhkan waktu ribuan tahun, ini menjadi sebuah polemik baru lagi. Jadi konsekuensi ya dari sebuah ekonomi produksi, jadi bukan hanya untuk biaya produksi, tapi biaya penanganan ekonomi untuk lingkungan juga dihitung di sini, karena butuh siklus kita
ya dari awal hingga akhir, sehingga proses manufaktur ini dapat berlangsung secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sampai ke konsumen, after konsumen dia menjadi sebuah limbah, itu pun harus bisa dibayar juga. Dengan harapan didaur ulang, berarti kan material yang lama yang kita punya itu bisa kita ambil kembali. Mungkin kita membuat sebuah produk baru dengan material tersebut, atau meningkatkan performanya sifatnya melalui komposit dan kawan-kawan dari sebuah material maju ini, ya. Oke, ini sudah selesai materinya. Ya, nanti minggu kedua kita akan lanjut lagi ke apa namanya? Paduan ya, paduan dari besi, tembaga, aluminium ini ya. Ke arah sini. Ya, kalau yang ketiga ini bisa dilihat ya. Diingatkan kembali materi-materinya. Nah, ini masih bisa merujuk ke importance tadi ya, material of importance tadi ya, yang ada di halaman 11 yang tentang kontainer dari minuman berkarbonasi. Ini menjadi sebuah hal ya, karena ketika kita ngomong cellphone, solar cell, wind turbine, sampai bola golf, saya nggak tahu nih kayak sini apa ya, soccer ball segala macam sini ya. Terus juga frame dari sepeda yang nggak terlalu berat tapi bahannya bagus ya. Mungkin sekarang kalau kita bilang sepeda lipat lah ya. Badannya kokoh ya. Namanya sepeda kan kadang jalurnya bukan jalur kota, ada juga yang jalur tanah dan kawan-kawan ke sana ya. Oke, dari ini berarti sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya untuk perkuliahan materi dan korosi. Terima kasih waktunya, semoga bisa dipahami dan silakan mengikuti arahan-arahan yang sudah saya sampaikan di video. Ini totalnya ada 3 video, jadi dicek dan jangan lupa catatannya untuk memastikan Anda memahami materi yang saya berikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Desi. Bye bye. Makasih ya.